Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwafillah rahimakumullah, para asatid, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, baru hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia yang agung, nikmat dan karunia yang besar, sehingga kita semuanya masih diberikan kekuatan, diberikan kelancaran untuk beraktivitas, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu jadikan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang senantiasa taat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sore hari ini kita akan membahas yang lalu agenda tarhib secara singkat dan insyaallah secara rinci berkaitan dengan Ramadan, fadilah, spirit yang mudah-mudahan dengan mengetahuinya fikih Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya semakin paham, kita semuanya semakin maksimal untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Ikhwafillah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan awali pembahasan kita sore hari ini dengan definisi ibadah saum, dengan pengenalan ibadah saum dari sisi bahasa dan istilah. Secara saum itu memiliki makna al-imsak, menahan diri. Wasyar'an, sedangkan secara istilah saum itu memiliki makna al-imsaku biniyati ta'abbudi anil akli wasyurbi wa ghishyanin nisa. Menahan diri biniyati ta'abbud, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anil akli, untuk tidak makan, wasyurbi, dan tidak minum, wa ghishyanin nisa, dan menggauli perempuan, wasairil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dan dari seluruh hal-hal yang membatalkan saum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini yang dimaksud dengan saum. Kita menahan diri dari seluruh aktivitas yang membatalkan ibadah saum, dari mulai makan, minum, ya, makan, minum,
kemudian menggauli perempuan, dan yang lainnya dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Ini adalah makna saum secara istilah. Ikhwah fillah rahimakumullah, ibadah saum ini bukan ibadah yang baru sebenarnya. Ibadah saum ini sudah dilakukan juga untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah saum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ibadah saum ini diwajibkan juga min qablikum, ya, untuk umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini secara sekaligus, ya, memiliki makna bahwa ibadah saum itu hukumnya adalah wajib. Ikhwan fillah rahimakumullah, saum ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijrah. Jadi setelah Hijrah. Karena secara umum syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW bisa dibedakan antara fase Mekah dan fase Madinah. Kalau di fase Mekah, sebelum Rasulullah hijrah, syariat-syariat yang Allah turunkan itu lebih ditekankan kepada masalah akidah. Sementara pasca hijrah, setelah fase Madinah, setelah hijrah, maka syariat itu lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya ibadah praktis, ya, syariat, diantaranya sholat, zakat, kemudian termasuk di sini ibadah saum. Ya, di kitab-kitab fikih disebutkan bahwa ibadah saum itu disyariatkan di hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat, maka syariat tersebut bukan tanpa maksud. Meskipun maksud yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi setidaknya kita bisa mengetahui keutamaan, kita bisa mengetahui kelebihan kenapa ibadah tersebut disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ibadah saum. Kita dapatkan berbagai hadis, berbagai dalil, baik dari Al-Quran ataupun dalam hadis, ataupun menurut penelitian-penelitian sains berkaitan dengan ibadah saum. Kita awali dan kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita fadilah atau keutamaan melaksanakan ibadah saum. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu junnatun minan nar." Ibadah saum itu adalah perisai dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti halnya perisai bagi kalian ketika dalam kondisi perang. Perisai ini punya fungsi. Perisai itu untuk menahan. Ya. Kalau dulu mungkin ketika zamannya perang kolosal, bukan dengan senjata-senjata yang canggih, kita dapatkan bahwa peperangan pada waktu itu dengan pedang, dengan panah, dan dengan senjata-senjata manual lainnya. Dan ternyata ketika seseorang punya perisai, dia sangat berfungsi untuk menahan dari serangan-serangan musuh. Baik serangan tombaknya, serangan panahnya, dan lain sebagainya. Ya, ibadah saum bersama, kita ini butuh perisai. Kita ini butuh penghalang antara kita dengan api neraka. Waliyadzubillah. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
dari siksa api neraka. Maka oleh karena itu kita harus punya prinsip, kita harus punya hijab, kita punya penahan antara kita dengan api neraka. Perisainya, penghalangnya itu adalah ibadah saum. Bagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-siyamu junnatun minan nar, bahwa saum itu adalah perisai dari api neraka. Ikhwafillah rahimahullah, ada hadis lain yang memotivasi kita semuanya agar betul-betul sungguh-sungguh kita melaksanakan ibadah saum. Ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah," barang siapa yang melaksanakan saum satu hari saja fi sabilillah, jalan Allah, diniatkan untuk Allah, zahaballahu wajhahu 'anil nar, Allah akan menjauhkan wajah kita, yang wajahnya itu Allah akan jauhkan dari api neraka. Bidzalikal yaum, untuk hari itu satu hari bandingannya adalah sab'ina kharifan, 70 sejauh perjalanan 70 musim semi. Ya. Artinya apa? Satu harinya itu adalah sama dengan 70 tahun. Ya, satu hari. Kalau kita melaksanakan saum selama 30 hari, maka secara hitung-hitungan manusia tinggal dikalikan 70 dikali 30. Berapa ratus tahun kita dijauhkan dari api neraka. Artinya apa? Artinya di sini bukan kita dijauhkan berapa tahunnya, tetapi siksa api neraka itu betul-betul dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melaksanakan ibadah. Ikhwafillah rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua hadis betul-betul memotivasi kita agar kita semuanya betul-betul melaksanakan ibadah saum. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah saum hanya begitu saja, hanya sekedar menahan lapar saja, hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tanpa ibadah yang lainnya. Rugi kalau seandainya kita melaksanakan ibadah saum hanya sekedar menahan lapar, hanya sekedar menahan dahaga, tidak diikuti dengan membaca Al-Quran, tidak diikuti dengan sedekah, tidak diikuti dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad." Sesungguhnya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, ketika dia iftar, ketika dia mau berbuka, da'watan la turaddu, doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Tentu saja kita banyak hajat. Kita semuanya banyak kebutuhan, banyak keinginan, banyak cita-cita. Yang mungkin cita-cita itu, keinginan itu, pada pikiran manusia akan sangat sulit, sangat jauh untuk kita jangkau, sangat sulit untuk kita raih. Tetapi bagi seorang muslim, la tayas, janganlah berputus asa, berdoalah, karena doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Maka berdoa, manfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan, hari-hari bulan Ramadan, untuk terus berdoa kepada Allah, minta apa yang kita inginkan, minta apa yang kita harapkan, minta apa yang kita cita-citakan. La turaddu, ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di hadis ini, innalis shaimi 'inda fitrihi, sesungguhnya untuk orang-orang yang saum, 'inda fitrihi, ketika mau berbuka, ya mau berbuka. Di sini inda fitrihi, ketika berbuka, menjelang berbuka. Maka sangat rugi kalau menjelang berbuka kita gunakan waktu yang ada untuk jalan-jalan sore, untuk nonton TV, untuk meskipun mungkin tontonan-tontonan TV-nya bermanfaat, tetapi alangkah baiknya
ada aktivitas yang lebih bermanfaat dari sekedar ngabuburit, dari sekedar jalan-jalan sore, dari sekedar nonton TV, meskipun tontonannya bermanfaat, ada yang lebih penting lagi dari itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan waktu berbuka, maksimalkan waktu menjelang berbuka untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Silakan minta apa saja yang kita inginkan. La turaddu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita semuanya. Itu pun kalau saum kita betul-betul saumnya berkualitas. Maka supaya berkualitas, tadi kita perhatikan betul bahwa fungsi saum itu memiliki manfaat yang luar biasa. Ya, memiliki manfaat yang luar biasa. Bahkan perbanyaklah berdoa. Apalagi nanti Sayyidul Ayyamnya, Sayyidul Syuhurnya, ketika hari Jumat, pas Ramadan pula, maka luar biasa ini waktu-waktu mustajab. Hari ini meskipun bukan hari Jumat, hari Senin, tetapi saum ketika dalam kondisi saum, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, berdoa. Perbanyaklah berdoa. Apa yang kita harapkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita semuanya, cepat atau lambat. Kalaupun tidak dikabulkan, kalaupun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dulu suudzon, jangan dulu berburuk sangka. Mungkin apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita alami hari ini adalah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Ada hadis lain yang masih berkaitan dengan fadilah, berkaitan dengan keutamaan kita melaksanakan ibadah saum. Ya. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu namanya adalah pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang-orang yang melaksanakan saum akan masuk surga melewati pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satu orang pun yang bisa melewati pintu ar-rayyan kecuali orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Yuqal, pintu itu akan memanggil. Ar-rayyan itu akan memanggil. Aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna, maka orang yang berpuasa segera berdiri, kemudian dia masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak satu tertutup dengan sendirinya. Ketika orang yang bukan ahli saum, ketika ada orang yang bukan orang yang melaksanakan ibadah saum, kemudian ingin masuk ke dalam pintu rayyan, maka pintunya secara otomatis tertutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak ada satu orang pun yang bisa melewati pintu ar-rayyan kecuali hanya orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Ikhwafillah rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita patut memuji, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya di tahun ini bisa bertemu dengan bulan ibadah saum, yaitu bulan Ramadan, yang mudah-mudahan saum kita di bulan Ramadan ini, tahun ini, betul-betul memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan hanya sekedar melaksanakan saumnya, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan dahaga, tetapi betul-betul ibadah saum ini ibadah saum berkualitas, sehingga fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang tadi sudah disebutkan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul kita dapatkan. Ikhwafillah rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa taala. Ya. Di samping keutamaan ibadah saum dari sisi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun bisa lihat keutamaan melaksanakan ibadah saum dari sisi lain. Contoh, yang pertama dari sisi ruhiyah, dari sisi spiritual seseorang. Apa fungsi dan pengaruhnya ibadah saum itu terhadap spiritual seseorang? Annahu yu'awwilu sabra wa yuqawwi 'alaihi. Ibadah saum itu, ya, ibadah saum itu bisa mendidik, membiasakan kita dan menguatkan sifat dan sikap sabar. Ya. Dengan saum melatih kita semuanya untuk sabar. Sabar untuk menahan. Ada minuman di hadapan kita di siang hari, tentu saja semua orang ingin minum. Ketika kita melihat makanan, semua orang ingin makan. Tetapi karena kita yakin bahwa ini kita sedang beribadah, maka kita ini sabar, menahan diri, sabar untuk tidak makan. Meskipun makanan itu ada di hadapan kita, sabar untuk tidak meminum. Meskipun minuman itu ada di hadapan kita, maka mudah-mudahan dengan ibadah saum ini, ketika ibadah saum ketika bulan Ramadan sudah berlalu, sikap sabar ini terus ada di dalam jiwa kita. Kemudian selain itu juga, selain melatih kesabaran, juga untuk menguasai mental kita, ya, mengontrol diri, mengontrol jiwa kita, mengontrol mental kita. Karena dengan saum mampu untuk mengontrol jiwa kita, mengontrol mental, mengontrol kedisiplinan kita. Dan tentu saja berfirman wajib ini dari kemudian di antaranya apa? Yutahhirul am'a, ya, untuk membersihkan usus. Ya, membersihkan usus. Dengan saum itu mampu membersihkan usus, menyehatkan usus. Wa yuslihul ma'iddah, dan membersihkan lambung. Mungkin ketika di luar Ramadan kita makan kapan saja, di mana saja, ya, tanpa memperhatikan waktunya. Sementara di bulan Ramadan waktu makannya khusus, hanya setelah dari maghrib sampai menjelang subuh, ya, dilatih. Maka dengan mengosongkan perut kita, maka usus menjadi bersih, lambung menjadi lebih stabil. Kemudian selain itu juga apa? Wa yunadziful badana minal fadalati war rawasib. Kemudian badan pun ibadah saum pun mampu membersihkan badan kita dari kotoran dan dari toksin. Ya, toksin, kotoran yang ada di dalam badan kita. Wa yukhaffifu min wat'atis samani wa thiqalil batni bisyahmi, dan menstabilkan dari lemak, ya, mengurangi lemak dan mengurangi berat badan. Wa fil hadits sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihhu, saumlah kalian, tasihhu, maka kalian akan sehat. Jadi kalau ingin sehat, saum, ya, saum. Karena saum itu betul-betul menyehatkan kita semuanya.
dan betul-betul membersihkan lambung dan menstabilkan, membersihkan usus, menstabilkan lambung dan menyehatkan jiwa raga kita. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fadilah-fadilah, ya, keutamaan-keutamaan kita melaksanakan ibadah saum. Yang mudah-mudahan saum di tahun ini betul-betul saum yang berkah, saum yang betul-betul memberikan nilai kepada kita semuanya, saum yang betul-betul menjadi perisai dari api neraka. Maka oleh karena itu, agar saum kita betul-betul bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ibadah saum kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, dengan qiyam Ramadannya, dengan salat tarawihnya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, disertai dengan iman. Disertai dengan iman itu apa? Disertai dengan keimanan, keyakinan bahwa memang saum, ibadah sholat tarawih ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan pahalanya yang besar. Ini imanan. Wahtisaban. Ihtisab itu apa? Orang sering menerjemahkan dengan mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala. Ihtisab itu dari kata hasibah yahsab, menghitung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu seorang pedagang, ya, kalau Bapak Ibu seorang pedagang, maka biasanya sebagai seorang pedagang itu selalu ngitung modal dan labanya. Modalnya 1 juta. Bagaimana 1 juta ini bisa menghasilkan keuntungan lebih. Apa yang dia lakukan? Modalnya sekian, kemudian bagaimana target keuntungannya berapa? Targetnya dari 1 juta ini ingin mendapatkan 2 juta. Gimana caranya? Nah, biasanya ketika si pedagang ini punya harapan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 1 juta menjadi 2 juta, maka dia biasanya sudah mulai memikirkan langkah-langkahnya, tahap-tahapnya, strategi bisnisnya, siapa yang akan menjadi objek pembelinya, bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara ngiklannya, bagaimana cara memasarkannya, kemudian bagaimana strateginya, bagaimana kalau ada penawar seperti ini, seperti itu, dia akan hitung tuh. Akan dihitung-hitung, setiap hari dihitung, hari ini laku berapa, keuntungannya berapa, hari ini laku berapa, keuntungannya berapa, modalnya sekian, modalnya rugi atau sudah ada keuntungan. Dia akan terus hitung-hitung sampai dia mendapatkan laba yang dia harapkan. Inilah yang dimaksud dengan ihtisab. Jadi ihtisab itu bukan hanya sekedar mengharap, ya Allah, harapan saya mendapatkan pahala sekian, 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 bukan. Tetapi makna ihtisab itu adalah kita punya modal. Modalnya apa? Modalnya sehat walafiat dan kita diberikan kemudahan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan berbagai macam pahala dari melaksanakan ibadah saum. Maka ketika kita melaksanakan ibadah saum, kemudian kita sudah tahu pahalanya seperti apa, pahalanya apa saja, maka sudah kita mulai hitung bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pahala itu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pahala itu, apa saja mendapatkan pahala itu. Bagaimana strateginya supaya kita bisa mendapatkan pahala itu. Itu yang dimaksud dengan ihtisab. Itu kira rahimakumullah. Kalau kita baca tadi, man qama imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan atau salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka bagaimana caranya kita bisa meraih pahala yang maksimal dengan melaksanakan ibadah saum atau ibadah qiyam di bulan Ramadan. Allahu Akbar, di antaranya dengan kekhusyuan kita dalam melaksanakan salat tarawih, ya, tidak terlalu cepat,
tidak menghilangkan kekhusyuan kita di dalam melaksanakan salat tarawih, tetapi kita khusyuk bacaannya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis bahkan disebutkan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan, ya beserta para sahabat. Apa yang dia baca? Yang dia baca ternyata bukan qul huwallah, bukan qul a'udzu birabbin nas, bukan qul ya ayyuhal kafirun, tapi ternyata ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Dia sholat bersama Rasulullah, ternyata Rasul apa yang dia baca? Yang dia baca adalah surat Al-Baqarah. Faqra bil Baqarah, dia membaca surat Al-Baqarah. Summa Ali Imran, dia pun membaca surat Ali Imran. Summa An-Nisa, dan dia pun membaca surat An-Nisa. Tiga surat. Subhanallah. Masya Allah. 3 surat yang dia baca. Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa. Itu kira-kira berapa juz gitu? Ya, sampai 6 juz kurang lebih. Ya, 5 sampai 6 juz. Ya, itu baru 1 rakaat. Ya. Kemudian belum sampai fama shalar rakaatain, belum sampai 2 rakaat. Ya, belum sampai 2 rakaat hatta ja'a Bilal, sampai Bilal datang kemudian mengumandangkan azan. Ini Bilal ini kalau di hadis-hadis disebutkan bahwa Bilal azan, maka yang dimaksud adalah fajar kidib. Kalau kita azan awalnya, ya azan awalnya. Kalau di konteks zaman kita hari ini, ya biasanya Bilal atau azan awal itu biasanya dilakukan 1 jam sebelum azan subuh. Ya, 1 jam sebelum adzan subuh. Kalau kita asumsikan 1 jam sebelum adzan subuh, Rasulullah SAW melaksanakan qiyam itu membaca 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat An-Nisa. Ini sampai menjelang adzan awal. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Kita belum tentu kuat untuk melaksanakan sholat sebagaimana Rasulullah SAW. Untuk membaca yang panjang-panjang 1 halaman, atau kita melaksanakan qiyam Ramadan 11 rakaat dengan 1 juz saja sudah terasa pegal, terasa capek. Tapi mudah-mudahan ya, meskipun bacaan mungkin yang kita baca di bulan Ramadan di qiyamnya pendek-pendek, ya singkat-singkat, tetapi mudah-mudahan dibarengi dengan khusyuk, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan pahala yang besar di hadapan. Ikhwafillah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah Senin pekan depan kita lanjutkan lagi, masih berkaitan dengan fikih Ramadan. Kita akan bahas tuntas berkaitan dengan fikih Ramadan, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semuanya, sehingga saum kita semakin berkualitas. Mudah-mudahan dengan mengkaji saum Ramadan, fikih bulan Ramadan, saum kita semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Silakan jika ada yang bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terakhir, ya sebelum kita tutup di waktu yang mustajab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Mari kita tutup dengan sama-sama bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona di bumi kita tercinta, di seluruh dunia, sehingga kita bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan-nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal zalazil wal waba corona khasatan min biladina Indonesia khasatan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa la taj'alna min ahli tughyan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa la taj'alna min ahli tughyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad